tadi yang dari Mas Irul kita dapat ya, saya bisa dapat. Kalau yang dari Andy tadi yang kita tarik dari sana tadi kelihatannya dia hanya sekedar pengikut aja, hanya penghuni Pengikut. sekitar sini aja. Yang sering orang-orang sering melakukan ritual dan segala macam. Sekali orang ritual datang dia, ada orang ritual datang lagi, seperti itu. Iya. Oke. Ya. Irul sih. Mas Irul, Ya. apa yang nampak dari ketika Anda dijadikan media dalam mediumisasi tadi? Apa ya? Sosok apa yang Anda lihat? Sebenarnya nggak nampak sosok, cuma Nggak nama sosok. Terus ini cuma ada perasaan gerak sendiri ya, saya ikutin aja gitu. gerakan itu tadi seperti menari itu tadi ya. Iya. Tapi nggak ada nampak sosok seperti kera atau apa gitu. Tidak, Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Bayangan apapun tidak ada. tidak ada. Oke, Mas Andi. Ketika tadi Anda di mediumisasi, apa yang Anda rasakan pertama kali? Saya melihat terasa di sana itu ada kabut. Di sebelah mana ya? Ya, pokoknya di tempat itu ya. Iya, Kabut tebal gitu. tidak seperti orang gitu, Oh, seperti orang. Wujudnya enggak nampak seperti apa gitu. tidak nampak. Nggak nampak seperti. Nah, kemudian yang Anda rasakan ketika kemudian tadi ada dua sosok yang berbeda memasuki Anda tadi seperti apa? Ada dorongan atau seperti apa gitu? Seperti ada kayak gerakan jurus loh. Jurus gitu ya. Dan itu yang Anda ikuti gitu ya. Iya. Tapi nggak ada nampak sosok orang atau apa gitu. Enggak. Nggak ada ya. Assalamualaikum. 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 Panjenengan sinten? Asma panjenengan sinten? Asma panjenengan sinten? Kenging menapa mboten saged ngendikan asma panjenengan? Panjenengan papan dunungipun wonten pundi? Ini Pamuksan. Pamuksan. Panjenengan sampun dangu wonten mriki? Sampun dangu wonten mriki? Sampun pinten taun? Sampun pinten taun? Puntang. Napa tugas panjenengan wonten mriki? Kulon Joko. Jaga wonten mriki. Sinten ingkang paring dawuh panjenengan jaga wonten mriki? Eyang. Napa ingkang wonten pamuksan? Nggih. Napa mawon tiang-tiang sing rawuh wonten mriki nuwun dhateng panjenengan. Ingkang kandah nyuwun menapa dhateng panjenengan? Kadang. Paring asma sinten?
Dia bertugas menjaga di sini. Yang maringi tugas yang Prabu. Yang Prabu kali yang anoman niku moksanipun rumiyin pundi? Riyen Resi. Oh, Riyen Resi. Siapa lebih dulu? Namanya Resi Mayangkara. Makamnya Prabu Jogogoryo di mana? aslinipun makamipun yang Prabu wonten pundi? Mboten teng mriku. Niku tilas. Nek janjanipun napa wonten ingkang leres wonten ingkang kawedusan mriku? Mboten sumur. Dia sosok yang sangat berwibawa ya, dalam arti benar-benar menjaga privasi. Oke. Ada lagi? Sudah, sepertinya itu aja. Matur nuwun. Matur nuwun. Salam. Mas, apa yang Anda rasakan ketika ada sosok yang masuk tadi? Apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat apa? Sebelum sosok tadi masuk, apa yang Anda lihat sebelumnya? Cuma kuasa energi warna putih itu aja. Ada penampakan apa? Cuma energi. Energi warna putih gitu aja. Enggak terlalu jelas. Oke. Terus. Pak Giswan, bisa diajak komunikasi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjenengan sinten? Panjenengan sinten? Paring asma sinten panjenengan? Wonten pundi papan padunungan iki? Papan padununganipun wonten pundi? Panjenengan ingkang jaga wonten mriki? Wonten pamoksan. Pamoksan. Sampun dangu panjenengan wonten mriki? Sampun pinten taun? Ratusan tahun. Selain Joko napa tugas panjenengan wonten mriki? Panjenengan wujudipun kados pundi? Kados menungsa napa kados lintunipun? Ya wis. Oke, Pak Giswan. Ya.
Udah. Matur nuwun. Diajak komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinten asu panjenengan? Sapa kowe? Panjenengan sinten? Sapa kabeh iki? Panjenengan ikan wonten mriki? Apa kowe ini? Sepeda silaturahim. Ayo pun pengen nonton sejarah mriki. Panjenengan sinten? Aku pendengar ini. Kowe ngali yo. Keren temen. Galak. Sapa sing ngutus kowe jaga ana kene? Sapa sing ngutus jaga ana kene? Prabu. Oh ya Prabu. Wis suwe papat manggon ana kene. Kowe ora perlu lho. Keren temen ya. Sae we. Biasa ya. Oke, cukup. Ikuti aja terus kontrol ya, kontrol. Takonono. Ayo. Iki ndak kereng, ndak kereng iki, ndak kereng. Kerengan sing mang. Pak Geswan. Dadi dhewe Pak Geswan. Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjenengan sinten? Panjenengan sinten? Sinten paling asma? Sinten paling asma? Panjenengan saking pundi? Saking Pamuksan. Panjenengan ingkang wonten mriki?
tangan sakra di 8 penjuru tajamnya. Wah. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang. Nggih. Sugeng rawuh dumateng panjenengan. Kanthi pangajap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama selain Islam kita mengucapkan kanthi pangajap rahayu saking gesane Gusti. Nggih. Pertama, atas kehendak panjenengan semoga bercermin budaya yang selaras harmonis, sejiwa satu rasa dengan budaya yang ada. Dan kehadiran panjenengan di sini satu untuk membangun suatu persahabatan yang indah, yang kedua sebagai pelestari budaya, dan aku sebagai juru kunci juga mengucapkan selamat datang, salam bersua, sekuntum bunga sebagai salam manis. Nggih. Lewat paguyuban. Nggih. Setelah kita mengucapkan seperti itu, apa yang diutarakan, tanyalah. Ya, di sini merupakan satu tanya budaya sakral atau ritual atau sejarah sebatas kemampuan, nanti saya jawab. Bila nanti cocok untuk suatu pengertian, bila tidak cocok jangan dibantah untuk mencari suatu bahan renungan atau suatu perbandingan. Monggo. Nggih. Pak sinten asma? Saya Pak Suratin. Pak Suratin, nggih. Silali loh. Nggih, Pak Suratin, kalau kita boleh tahu sebenarnya sendang Tirto Kamandanu itu sendiri sebenarnya kalau bagi warga sekitar itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya fungsi kemudian juga pengaruhnya bagi warga di sekitar sini itu seperti apa? Oke, kita kupas mulai pertama. Sendang ini dulu adalah peninggalan sisa-sisa dari kerajaan Kediri di masa kejayaan Joyoboyo plus min 1157 atau abad ke-13. Dan sendang ini di waktu kejayaan Joyoboyo merupakan suatu patirtan di zaman kerajaan, sesuatu yang berkaitan dengan adanya air. Soalnya pada waktu dulu atau zaman di atas zaman, patirtan adalah penting, suatu bukti otentik, tempat pesantren, tempat para santri, tempat para pendeta, tempat para kerajaan pasti berkaitan dengan sendang atau sungai. Sebab pada waktu dulu belum ada orang yang bisa membuat satu sumur. Nah, sebagai bukti otentik sejarah adalah itu. Untuk pembuktian sejarah atau bagaimana didelok kalian nek sandingan nek kali ini poga atau sumber lagi nek masih ngambang. Soalnya setiap tempat manusia yang mengandung orang banyak pasti ada air. Lek gak ono pemper, iya toh? Iya, benar. Dan sendang ini dulu namanya adalah sendang buntung atau kali buntung. Suatu sendang yang airnya mengalir lalu hilang. Jadi buntung itu artinya buntutnya gak enek. Jadi sendang mili tekan kono hilang. Setelah di zaman tahun sebelum Gestapo 55, lalu oleh ayah saya sebagai kepala desa diganti Kolo Sunyo, yang dalam arti sastra kawi Kolo itu memolo, Sunyo sepi ing loro. Setelah dipugar oleh warga besar Bojonegoro diganti Sendang Tirto Kamandanu. Dalam sastra kawi Tirto itu banyu, Kamandanu panguripan. Jadi artinya hampir sama toh. Ya padha karo topo, karo poso, karo gak mangan, karo petaluwe kan hampir sama. Cara muntal badok nyetek kebul bujono domino mangan artinya kan sama. Ayu, cantik, manis, senyumnya bermadu sama. Nah, itulah indahnya satu budaya. Lah air ini sejak dulu kalau orang-orang sini wis biasa sebelum dipugar gare yo tak yo dige ngising, yo dige iso, yo dige sembiarang. Tapi itu kan tidak sudah mengerti bahwa itu tempat keramat, tapi orang-orang sini menganggap satu biasa. Setelah menit berganti menit, jam berganti langkah, tahun berganti tahun, akhirnya setelah dipugar tempat ini tahu-tahu ada tempat yang dikeramatkan. Nah pada waktu dulu kalau orang ini biasa, tapi bagi orang-orang yang asing, orang yang mengalami berkah sini meyakini dan seakan-akan apa kuwi dilestarikan. Dalam suatu pelestarian itu tidak didewakan, hanya sebagai saksi bisu air itu atau untuk bersuci pada manusia dengan Tuhannya. Ya lewat berbagai kan lewatnya kepercayaan masing-masing. Nah, membangun kepercayaan masyarakat berjuta langkah lewat agama saja boleh, lewat agama boleh. Ya, membangun kepercayaan masyarakat lewat kepercayaan boleh, dengan nangis batin juga boleh, lewat nabi, rasul, wali juga boleh, lewat boim boleh, lewat pakai boleh, membangun kepercayaan juga boleh. Bukti otentiknya pada waktu sekolah, rabi, romantis, setelah kalau pergi, ya Allah mungkin
ya pamikiran anaknya mau ketabrak motor ya mungkin. Itulah itu ada ya. Ya maaf loh, memang saya bukan orang seni dan ya sedikit humoris lah. Tapi ya humoris tapi manu rindu. Mengandung rindu. Itulah cerita yang kami sampaikan, apalagi yang sudahlah Anda bertanya tentang budaya, sejarah ataupun legenda, saya siap. Oke. Tapi yang menuju ke arah nilai-nilai itu manusia itu sepadai tupai melupat akhirnya juga jatuhnya. Apalagi biasanya Mas Suratin, para peziarah ataupun pendatang ini itu rata-rata selain mungkin melakukan doa atau yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan adalah ritual ya tentang ilmu perdukunan, yang tentang kalau ingin tahu tercapai tujuannya adalah ada lagi ritual yang dari derajat etiknya jidal kok mabes kalau banyak kesini. Wiranto Harmoko, Jidal Angkatan Laut Makassar, lalu baru ini di sini juga menteri 33 menteri juga ke sini juga Muldoko Panglima Muldoko ke sini. Saya termasuk orang derajat sudra kecil, tapi kalau di sini lewat budaya dihormati orang, tapi saya juga tidak mau dihormati. Kono-kono dia ngajeni aku gitu. Jadi manusia itu diri gunung mesti suket, sampai gunung jadi suket gitu. Jalma rikmo, jalma itu menungso rikmo rambut, setinggi manusia masih dulu rambut. Betul. Ibarat di langit masih ada langit. Jadi sak derajat gunung apa suruh pulih. Nah, itulah indahnya suatu budaya. Jadi umpamanya seperti aku wong dek, tapi juga ada yang menghormati. Padahal saya sudah tidak ingin dihormati. Ya itulah. Jadi supaya tentang kemampuan atau derajat ada umpama nih sak pinter-pinter wong jenek sing puli lho. Apa dhewe karo presiden ya mah kalah. Tapi kalau suatu pemerintahan dan kita kono menang, tapi budaya terkadang pinter awake dhewe presiden takon ujubne kok ya ora iso ngono to. Bar banyak ya. Ya, setiap manusia setinggi mencapai tinggi yang bagaimana kemampuan, tapi tetap ada kelemahan. Menunjukkan bahwa Tuhan gitu, ada kelemahan. Jadi manusia itu serba kurang. Itu bojo wayu ora terkadang rewang ayu sing pengen lho. Pernah saya alami. Tapi terkadang umur kula pun pinter. Umur kula pun 71. Saya lahir 44. Saya 64 sudah jadi guru. Saya tahun 64 jadi guru. Karena bayarnya lah gadeng aku mau. Tapi kenyataan toh. Ini bukan penghinaan kepada pemerintah, memang kenyataan. Bayarnya dong kena cukup. Akhirnya kalau dari dulu lalu berkelana. Ikut gabus ludruk itu 22 tahun di atas pagar Sandiwara. Akhir aku nggak pakai lebih 10.000. 22 tahun di Sandiwara. Setiap malam aku jadi banci biar 6 tahun. Ini suatu pengalaman loh. Memang sebagai seorang seniman kan mikir. Nah, independen, apa kui tidak melihat kepada apa saja. Jadi untuk kurang musik ya musik, gamelan ya kurang rimong, kurang juga kurang wedok ya wedok macam wedok. Aku lah macam wedok kuwi biyen yo ayu biyen. Aku kira macam wedok kuwi dirangkul calanang gedhingku setengah mati nek sing rangkul cek wedok aku tapi yo. Itulah indahnya budaya. Iya. Wedok dulu panjuru. Nah, semoga kehadiran yang sini merupakan satu untuk bahan renungan bagaimana suatu budaya yang ada, yang kedua suatu budaya melestarikan budaya, yang ketiga semoga nanti ada hikmahnya. Amin. Enak temuannya baju kunci. Yeay. Nah, kalau tanya
kalau siapa saya kesini kalau tanya tentang legenda sejarah budaya atau bagaimana tanyanya tentang kulo makanya saya kon sing juru kunci liyane terkadang ngawur soalnya lah mungkin ya gak dilebokne TV di syuting lah akhirnya tiap juru kunci tidak sama lah niku lho jadi lah sing panjenengan wau teng mriko juru kunci ijik nyarke turun juru kunci kayak anak juru kunci sing mati biyen bae Salah wong. Pak Gino. Lho, lek Gino sing wakilku nek iki. Kuwi ijik 2 tahun. Ijik 2 tahun sing Gino niku kuwi. Lah iki juru kunci gabluk kuwi tunggone bareng pokoke dhek. Loh, ini kenyataan. Kalau sebagai seorang juru kunci, seorang yang dituakan bicara yang harmonis ataupun bicara yang seakan-akan wibawa, wis jegigisan. Lek cerita omongi umpane kuwi iki kaya lek syutingan iki langsung piye carane supaya di syuting padahal ditanya ndak ngerti. Itulah. Jadi Artis kula niku mboten ngenyek memberi satu masukan lah supaya jadi bisa orang yang dituakan di dalam satu budaya lah kontrol medan lah jadi kuwi kontrol keadaan awake dhewe iki. Jadi sebelum kita melangkah dibaca medannya dulu. Nek kadang ngomongkan pejabat orang wis ngono kae. Jadi titik besar tidak mengenal dalam satu jurusan. Jadi coba sing domong iki nyaut iki rono padahal lek ceritane kan bukan tempatnya. Ya kalau saya cerita di sana, saya pemandu wisatanya bisa. Tapi lek di kono sijine ra iso, sijine bluk. Dadi gak anu. Nah, juru kunci loro kan kono mbok tekoki tentang sejarah nul betul. Apalagi lek beda ataupun mumpung mbok tekoki lek suku ngono. Gak ngerti. Ya, ini jodoh Pak tadi. Benar nggak Pak? Surat kalau di sini tuh banyak orang yang cari jodoh. Di sini itu sejuta langkah. Sing cari jodoh enek sing apa kuwi golek ilmu pertibal suatu keyakinan ada lagi untuk supaya pancene ben kelet ya ada untuk kesembuhan ada lagi penjahat rene nangis untuk apa kuwi dia untuk mengurangi dan jangan sampai terlalu banyak dosa ataupun dia tuh wis teluk lah ada lagi yang mencuri pandang gitu nek dolan tok ngiri kulino sadar hilang dicek ini kenyataannya yang ada tuh saya itu berbicara padanya saya siap dipanggil siapa saja kok ini kan berbicara omong-omongan lah berarti kenyataannya jangan lalang ada kamu tahu itu flash hilang makan dari kesini berhati-hati dan kedua berhati-hati dalam melangkah yang ketiga ya, berhati-hati untuk segala-galanya luas yang lain kayak di sini tuh ketoknya mencuri pandang tapi di balik mencuri pandang berlayar gitu tidak terjadi sesuatu yang negatif. Nah kalau di sini sebagai perangkap sebagai pemandu juga menggunakan oleh sing makin iki orang yang asli sini. Pun Platon itu hitung ji. Semua orang maringi umur 200 tahun ya toh masih punya sisa hidup yang pasti banyak sekali. Ya. Dan nanti nomor ya. Nanti yang 100 tahun untuk perjuangan cinta. 100 loro. Kalau biasanya Pak, misalnya kita mengadakan ritual yang tujuannya adalah hal-hal yang mungkin agak menyimpang itu kan macam-macam Pak, mulai nomor ini itu aku nanti. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan juru kunci? Orang-orang yang di sini kalau melakukan ritual itu tergantung dari sang pelaku.
Seumpamane tujuan iki golek nomor, iki golek ngene, silakan. Wong golek. Heeh to. Nangis Wan, ada lampu hijau loh Pak. Ada di sini aku Surabaya. Wah, tuh, enten malah putus seneni, malah cerita seneni. Loh ini maaf, kalau Anda dengan aku salah orang di serang tamu ini. Lah dene anak wong dikene iki anak wong golek nomor ya ben wong golek tok. Lah sing ditakal kan perjudiannya. Lah terus gak ngeneke malah sing aku di greneng dikene koyo wong koyo penjahat lho. Bah itu bekas seorang jambret, rampok, bajingan, tukang bom. Pokok di sini selama 2 bulan, apa ya tak ada baik kok. Soal itu perasaan yang dekat urusannya aparat gitu lah niku lho. Bah, upama kuwi ndekne wong sing tujuane elek aku ya gak ero. Lah seperti orang ritual di sini. Amit kok bagi sungkem yo. Tapi ndek kono golek nomor, mbok pengen nyidekne gendakane aku ya gak ngerti gitu. Ayo ngomong niku salah satu masalah gitu. Yang penting di sini adalah satu, untuk menghilangkan sesuatu perasaan yang negatif, dan yang kedua adalah supaya tercapai tujuannya gitu. Nah, untuk mengatasi sesuatu yang belum teratasi, jadi suatu barusan yang harus diharuskan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini monggo aku penting ini Anda di sini laku ini siapa tahu tujuan Anda itu lain gitu. Ya, kecuali orang yang ngomong dan biasanya lek aku pengen selamat bapak cerita kalau diramuni ya atau isin Sing ndi paling dikit yang ini cinta iki enak wong iken iki keramat ya tempat golek sugihan iki enak Mas dijeleng aku jenenge Makrowi karo anu bojone ujug-ujug iki nuwake sih lha kok niki iki wah iki lagi dan iki damel nopo damel wanguta kula kok mboten ngetok terus anu bar iku wong wedok iki nangis soalé utang kula niku lah utange kata kok malah nyukani lah terus anu mengke anak kula niku 3 lah sing sampeyan pilih sing budi wedok-wedok lah aku ora mudeng lho kan pun gadah bojol ditambah lah ya heeh lah setelah bincang-bincang jebule iki terus paling kula niku golek sugihan lah paling kono sakit soge lah lho bar niki kula ngeten iki jenengan kok salah langkah to ini tempat keramat untuk memohon antara manusia dengan sakralnya lewat berbagai langkah lah ini melestarikan budaya niki udah kata suara nggone yange baik dan ini gone tempat sugihan timbang-timbangane sampean tak dhewe to iya. Jalan gini gone yang timbang-timbangane mau tak dhewe to bener to padahal seorang ahli fikir lah golek nomor wis pengen nomor lah pancen nomor timbang dilewene kok ditembak dhewe to pembicaraan hukum tuh padahal kalau yang dinamakan betul itu adalah bukti penembakan ada saksi ada gitu dan Google tidak bisa ibarat satu peninggalan ini adalah peninggalan sejarah yang merupakan sejarah bukti otentik ada sangkar peninggalan pun ada pasti ada lek kuwi Google belum dinamakan sejarah cerita rakyat ceritanya dengan sejarah lain kalau cerita rakyat cerita satu bidang bukti utamanya gak ada apa nih panjenengan iki lho lerene iki lho gane kubulane mbahmu biyen iki tukang bacok londo iki pangkat iki biyen Sirsan jeneng Katimin tukang bacok londo perjuangan 45 wih bukti otentiknya ada gitu prasasnya ada peninggalan kuno maisan enek jadi itu sejarah kecil tapi bareng panjenengan pun wangsul let telung dina maisane jebol digawak wong lah terus dilaran wah cok bocor kasare kan oto matan iki dapat paling
Wali Maisane enek, sudah bukan sejarah lagi, tinggal cerita rakyat. Gitu loh. Ya, ini kan, ya, ini ngomongannya kalau beliau itu bersenda. Tapi kan bisa itu kan bukan musuh yang menang, namanya. Oh, anggrek itu kondi, gitu lah, tidak apa-apa. Itu hanya untuk eratnya suatu pergaulan. Walaupun tukang bambu, tapi wis. Kalau berbicara lagi apa tentang budaya? Pasti ada toh. Iya pasti. Bukti utane berarti banyak. Nanti daripada aku ngomong beli bukunya nggak ada. Lo tadi kan lakukan cerita piyo ini tekan maghrib. Tidak di sini lah, di Ngantang ada, di Pare ada, kan kerajaan Kediri kan luas. Ini dulu kerajaan Kediri bukan Kediri kita, jelek kota Kediri kita. Tapi kalau kerajaan Kediri ya seluruh Jawa Timur loh. Dulu pertama waktu lagi sesuplek lah sejarah, aku gobloknya bersejarah begini. Di masa berdirinya yang didirikan oleh kaum Buddha tahun 700 Candi Borobudur, pemerintahan Buddha lalu kaum lalu oleh keturunan dari pokoknya Sanjaya. Nah, lalu oleh Buddha tiba ke lereng Jawa Timur melakukan sekitar Sidoarjo. Di situ ada suatu kerajaan kecil dulu namanya adalah Medang. Nah, dan Medang itu kekuasaan seluruh Jawa Timur ini. Setelah Medang diganti oleh anaknya Lokapala, Sri Pangosawardhana, lalu Mahendradatta. Setelah Mahendradatta kawin dengan Bali, lahir Erlangga. Erlangga kecil ditarik ke Jawa Timur untuk menjadi raja. Nah, karena menjadi raja itu masih umur 17, dikuasai oleh Narotama dan punya Empu Kanwa. Nah, itu setelah lalu langkah, akhirnya itu untuk menguasai medan pemerintahan belum kuat, lalu disuruh bertapa bergelar Jatinendra. Nah, setelah menjadi Jatinendra itu Jati itu Ning atau Semedi, Nendra itu turut oleh golek ipeng, daripada kan golek pilih merem. Nah, setelah menjadi raja lalu bergelar Ananta Wihaganara. Ananta ini dalam bahasa Kawi ulo atau nogo, Wihaga Kimano, Nara itu manusia bertitik Wisnu atau berdarah Wisnu. Jadi Erlangga dilukiskan seperti seorang manusia naik ke di atas ular, kita gambar ini. Lalu kerajaan Medang diganti Kauripan atau kotanya Kauripan. Nah, setelah itu mempunyai anak 3, 1 Ki Suci, moh jadi ratu mergot gak iso M, ya tahu tidak. Orang yang tidak bisa M tidak boleh jadi ratu, soalnya akan putus nilai sejarahnya, tidak bisa mengembangkan keturunan, itu putus, lalu tidak boleh jadi ratu. Negara diganti Rondo dengan Jenggolo. Kami suara 2. Setelah Erlangga mati, perang jadi siji menjadi Kediri atau Panjalo atau Gelang atau Kalang atau Jaha atau berpusat di Mamenang. Nah, itulah indahnya budaya. Lalu sampai detik berganti menit, sampai turun temurun, lalu sampai di sini ini. Lah aku ratusan ibu ini sak kuwape mulai zaman batu nganti baru kena kuapal ta. Apal aku soal aku bukune kuwi duwe. Pek iki namanya. Loh. Walaupun tidak ngerti sama murid aku iso hafal. Soalnya hafal. Dia di tahun 56 iki aku lek hafal per kabeh guru. Saya itu masih punya sejarah tahun 1951 karangan Kandur Hidayat, juga sejarah yang satu Anwar Sanusi tahun 1949 sama punya. Jadi asli buktinya. Jadi mulai zaman batu, zaman kerajaan Hindu Buddha, nah zaman Hindu Buddha, lalu zaman perayaan agama, zaman Belanda, zaman nganti saiki, mulai dari mulai kerajaan pertama kali adalah Kutai Tarumanegara, langsung turun sampai Kalingga Mataram pertama. Nah, terus Hindu Buddha sampai Borobudur sampai pecah ke Medang. Nah, Kauripan ke Kediri pecah lagi. Dan itu Jenggolo, lalu Singosari kembali ke Kediri lagi, lalu Mojopahit berdiri, lalu berakhir kerajaan
Hindu berakhir timbulnya kerajaan Islam, Raden Patah sampai Demak Bintoro nganti Amakra ke-1 ke-2 sampai Ratuna aku hafal Mas. Mbak. Tapi orang perlu diutarakan ke diakit pamer. Ya gitu. Kuwi biyen kuwi hasil orang-orang sekolah biyen. Mergo biyen kuwi nek gur sejarah kudu hafal, hitung kudu hafal, tapi kudu ngerti Pak matematika gitu. Ya dongeng yo kudu hafal. Lah lek gak hafal merempul. Lah resi lho nggih. Lho, nggih, biyen kok gak hafal lo. Ya ler kabeh. Orane yo butuh. Biyen lek gak gak hafal gak wani mlebu. Lek wani mlebu hafal tenan. Orane itulah juga berharga bagi orang sekarang gitu. Kula niku lek tulisan Jawa ngoten niku sego jangan. Lho nggih, tapi lek basa Arab sitok ra iso. Alif. Lah aku Bas, aku ya pernah jadi guru bahasa Inggris ya ra iso. Wis aku mek guru I love you tok. Aku gak ngerti. Misalnya kan pada waktu dulu orang jadi guru kan yang dibutuhkan ilmu mendidik. Nah, jadi tentang anu kuwi terkecuali anu biyen kan khusus pelajaran iki kan kene anu merata. Nah, itulah bedanya. Nah, sampai sekarang wong aku ini dirahasiakan jangan diutarakan. Aku Bu yo, Pak. Tahun karena aku adalah kerjaku yo badut, yo gambus, aku yo MC manten, MC dangdut, orang seniman. Aku tahu dicelok di yayasan tidak guru, pulang sejarah, pulang seni, karo orang sastra Jawa. Padahal aku gak duwe ijazah. Lucu toh? Berarti orang itu mendapatkan saya. Lah soal gak dijajah gak apa-apa, soal iki yayasan sing penting iki sing bayare yayasan. Dadi nek kono ya entah kuwi laporane mbok dipasuk aku gak ngerti. Lah bareng nyelot tuwek aku mau kesel. Di SMP kuat. Lah terus aku kamu kok harus sarjana. Berarti aku ijazahnya gak duwe. Aku biyen ijazahku SMP. Lalu jadi guru sekolah 1 tahun. Jadi dari SMP lalu sekolah SPGC 1 tahun mengajar. Setelah 1 tahun mengajar